paling cepet tuh 1 bulan. Jadi udah direwelin sama customer kita dulu Bang, gitu kan. Dan ternyata beliau tidak bisa menyablon Bang Andi. Jadi belajarnya di sini. Ini mau digimanain kata dia gitu. Udahlah waktu itu udah patah semangat lah. Saya tekankan gitu ya. Niatin buka usahanya karena Allah dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko, biasa dipanggil Aba. Alhamdulillah masih Allah izinkan untuk menjadi owner Padoy dari tahun 2009 sampai saat ini. Kalau untuk jenis pekerjaannya kita bergerak di bidang jasa konveksi, terus juga untuk merchandise oleh-oleh kerinci di kaos Sungai Penuh dan kerinci seperti itu. Sebelum di Padoy mungkin saya masih kerja di orang. Jadi dari tahun 2003 tamat kuliah, mungkin saya kerja di perusahaan, mungkin terakhir saya kerja di Sinarmas di Bandung, kayak gitu. Dan akhirnya memutuskan pindah ke Kerinci karena ibu sendiri di sini, nggak ada yang nemenin, dan alhamdulillah istri mendukung juga, dan pada akhirnya kita pulang ke Kerinci di 2009 Bang Andi. Kemudian kita merintis usaha distro dulu awalnya di 2009. Merintis usaha distro dulu dan alhamdulillah jalan 2009, 2010 dan 2011 dan 12 udah mulai turun karena sudah banyak sekali orang yang buka-buka distro di deretan toko Padoy ini. Sampai di ujungnya itu mungkin udah 30 distro lah kayak gitu kan. Zaman itu. Jadi dan penjualan otomatis menurun, sangat menurun. Karena banyaknya tadi persaingan antar distro tadi. Yang pertamanya kita melihat peluangnya itu dari konveksi dulu. Dari konveksi, terus dunia percetakan sablon dulu. Kita lihat peluang nih, kayaknya ada peluang di sana karena ada beberapa orang yang nanyain bisa bikin kaos nggak. Dan kita kebetulan link kita di Bandung juga banyak gitu kan, karena Abah lama di Bandung juga dari kuliah kan, dari kuliah sampai tahun 99 sampai 2009 di Bandung gitu kan. Jadi beberapa customer menanyakan masalah sablon atau gimana, dan akhirnya kita dapat orderan. Cuma kendalanya yang paling itu tuh masalah waktu. Jadi yang namanya kita order di luar, otomatis mereka kan lebih mengutamakan orderan dekat-dekat dulu gitu kan, lokal kayak gitu. Dan itu bisa sampai paling cepat tuh 1 bulan. Jadi udah direwelin sama customer kita dulu Bang, gitu kan. Wah belum beres gitu kan, ini gimana nih gitu kan. Dan pada akhirnya 2012 kebetulan saya punya kakak ipar, Aoki rahimahullah. Semoga Allah membalas segala jasa beliau di sini gitu kan. Jadi saya telepon beliau, mau ke sini nggak, kita buka usaha gitu kan. Beliau emang ahlinya di bidang desain grafis kan, untuk emang pengalamannya banyak sekali. Kayak mungkin pernah lihat Dye My Diary dulu, yang lagi pernah pakai ayo jamur. Itu beliau tuh yang desain grafisnya dulu waktu awal diary gitu kan. Jadi kita ajak beliau ke sini dan alhamdulillah beliau mau. Bisa nyablon nggak? Bisa kata dia gitu kan. Oke gitu kan. Masya Allah akhirnya kita bawa beliau ke sini dan memulai dengan usaha kecil. Mungkin dulu tuh di sini nih, di kamar ini kecil dulu. Dan alhamdulillahnya udah mulai jalan Bang Andi, dan ternyata beliau tidak bisa menyablon. Jadi belajarnya di sini. Jadi kita bikin ini, jadi Aoki belajarnya di sini gitu kan. Dan pada akhirnya bisa. Cuma ininya bisa, beliau tuh bisa. Jadi Masya Allah, beliau tuh benar-benar orang yang bisa mempelajari sesuatu tuh dengan cepat kayak gitu kan. Dan alhamdulillah
Dengan beliau kita jalan bareng-bareng dan pada akhirnya beliau pindah lagi ke Bandung. Nah, mungkin titik terendah saya saat beliau mau pindah ke Bandung, Bang Andi. Jadi titik terendah kita tuh saat Aoki mau pindah ke Bandung, kemudian kita tuh belum bisa semua, paling desain tuh masih kayak pemula gitu, belum bisa kayak pecah warna, belum bisa nyablonnya pun kita masih belum bisa seperti beliau. Beliau emang pindah ke Bandung tuh karena keluarga, salah satu kan keluarga. Jadi itu titik terendah kami. Jadi kami mau nutup waktu itu, Bang Andi. Kehilangan sosok tadi ya? Betul, kami kehilangan sosok beliau. Jadi emang benar-benar waktu itu kita mau tutup. Dan pada akhirnya istri tercinta, si Ambu, istilahnya tuh nyemangatin. Karena waktu itu ada orderan yang masuk. Ini mau digimanain, kata dia gitu. Udahlah, waktu itu udah patah semangat lah. Nggak bisa, ini ayo Mbak belajar lagi gitu kan. Akhirnya Aoki juga nelpon, Mbak belajar aja Mbak, ayo kayak gitu katanya, gitu disupport ya, disupport dari situ. Dan alhamdulillah sampai saat ini Pak Doi Allah izinkan tetap berdiri, Bang Andi. Ya, kalau nilai jualnya tuh udah pasti dari turis lokal maupun mancanegara ya. Karena mereka emang ke Kerinci ini kan emang niat sekali, bukan yang kita kan bukan perlintasan, Bang Andi. Perjalanan kan jauh sekali gitu, Bang. Mungkin mereka ke Gunung Kerinci, ke Bukit Kayangan gitu kan di sini kan, dan wisata-wisata lainnya seperti itu kan. Jadi mereka lebih karena perjalanan jauh dan menemukan keindahan di Sungai Penuh dan Kerinci, mereka lebih pengen membeli merchandise kaos Kerinci dan Sungai Penuh seperti itu, Bang Andi, kayak gitu kan. Lebih gimana ya, lebih kasihan juga sih turis-turis yang ini nggak bawa kaos gitu buat kenang-kenangan mereka kayak gitu. Sungai Penuh dan Kerinci ini sangat unik karena mungkin dari segi bahasa aja udah 183 atau berapa kan bahasanya. Jadi itu sangat menjadi tantangan sekali buat kami karena sampai saat ini kami jarang bermain kata-kata. Kalau Minang kan mungkin umum ya. Jadi mereka kalau bikin desain Minang kata-kata lucu tuh banyak universal gitu kan. Universal. Kalau kita misalnya di sini kita bikin bahasa Sungai Penuh, mungkin daerah lainnya kurang mau pakai kayak gitu kan. Kita pakai bahasa misalnya Tanjung Pau atau Tanjung Tanah atau dari manapun daerah Kerinci, itu agak susah, Bang Andi. Itu tantangan sampai saat ini, Bang Andi, untuk membuat desain itu. Kata-kata lebih di kata-kata. Cuma kalau untuk desain-desain pemandangan alam sih masih aman. Cuma di kata-kata tuh emang kami sampai sekarang tuh sangat sedikit karena kita nyari yang umumnya tuh emang agak susah sampai sekarang, Bang. Iya, kita lebih ke pemandangan alamnya. Seperti kalau untuk Sungai Penuh, Bukit Kayangan, untuk Kerinci, Gunung Kerinci seperti itu. Berarti lebih ke sana. Top sellernya lebih ke sana, Bang. Kita cari aman sekarang. Dulu kita emang agak idealis bermain di kata-kata atau gimana ya, cuma dan pada akhirnya yang best sellernya tetap ke pemandangan. Namanya juga kita usaha, otomatis kita cari yang sellernya gimana. Yang ternyata emang di pemandangan seperti seperti peninggalan sejarah Kerinci seperti Incung itu paling laku juga. Oh, Incung. Iya, yang Incung untuk Sungai Penuh ya, untuk Sungai Penuh, bahasa Incung Sungai Penuh itu paling laku desain-desain seperti itu, Bang. Ya, tujuannya sih emang rata-rata kita customer kan emang dari turis lokal dan internasional ya. Jadi harapan kita tuh mereka bawa ke daerah mereka dan itu kan kayak branding berjalan ya, kayak apa tuh, iklan berjalan ya, itu Kerinci di mana, jadi buat orang penasaran gitu kan, karena kawan-kawannya kan bawa, berarti kan istimewa dong gitu kan, kayak Sungai Penuh, ini Bukit Kayangan di mana gitu kan, otomatis orang nanya karena istimewa. Sungai Penuh seperti yang baru kemarin Kendurisko, jadi mereka lihat bagaimananya benciaknya, bagaimana tari iyo-iyonya gitu kan, budaya-budaya lokal Sungai Penuh seperti itu. Nah, untuk ini mungkin tulisan incungnya, yang tadi saya bilang ini incungnya, tulisannya Rio Jayo. Jadi ya Rio Jayo. Kebetulan kita asli Rio Jayo gitu. Kalau tantangan di dalam dunia percetakan ya untuk sablon konveksi itu lebih ke
Eh, Masalah pemasaran pasti pemasaran pasti karena di sini persaingan harga itu kan udah lumayan udah lumayan tinggi ya gitu kan untuk persaingan harganya. Kemudian bahan baku pasti juga karena kita kan masih ngambil dari luar ya, Jawa kan, mungkin dari Jakarta, Bandung gitu kan. Cuma kita masih bisa bertahan karena kita punya SDM yang luar biasa gitu kan untuk kawan-kawan di sini yang bisa mengerjakan post to post untuk pengerjaan orderan tersebut. Cuma itu aja Bang Andi. Kayaknya kalau tantangan-tantangan yang lainnya sepertinya kayak efisiensi kemarin ya, itu emang nurun semuanya. Tapi kan bukan kita aja, semuanya juga. Semua link usaha. Tapi alhamdulillah udah mulai jalan lagi Bang Andi kayak gitu. Peran pemerintah, kita bicara sekarang Sungai Penuh terhadap untuk kemajuan Padoy itu sangat besar Bang Andi. Karena orderan terbesar itu adalah dari pemerintahan Bang Andi, baik dari dinas-dinas, kemudian sekolah-sekolah. Jadi itu ruang lingkupnya itu pemerintahan Bang. Jadi sangat mendukung usaha, bukan di Padoy aja ya, yang sama-sama di konveksi ini Bang Andi, baik Padoy pun kawan-kawan yang di usaha yang sama Bang Andi. Jadi buat kawan-kawan sekarang Masya Allah anak-anak mudanya kreatif sekali kan ya. Nah, apalagi di Sungai Penuh tuh Masya Allah, wah dari apapun bidangnya kayaknya ada Bang Andi. Cuma yang lebih saya tekankan gitu ya, niatin buka usahanya karena Allah dulu. Karena kalau karena Allah, kita niat usaha karena Allah, dan insya Allah akan ridhoi gitu kan. Jadi kita berusaha membuka usaha tuh karena Allah dan ikuti syariatnya. Ya bagi yang Islam ya gitu kan, ikuti syariat Islam. Allah insya Allah memudahkan. Nah, pelan-pelan aja dulu gitu. Tapi kalau udah modal gede ya silakan aja. Lanjut aja. Kalau modalnya udah gede, dia punya ini tuh lebih bagus gitu kan. Cuma seperti saya dulu yang modalnya nggak gede gitu kan, yang memang merangkak gitu kan. Merangkak itu nggak apa-apa gitu kan. Itu merangkak itu bukan aib. Namanya anak bayi menjalankan usaha merangkak gitu kan. Jadi nggak apa-apa merangkak. Yang penting dia tetap bertahan di usahanya. Yang penting istilahnya tuh Padoy masih bisa berjalan, bisa menghidupi adik-adik yang di sini, bisa menghidupi keluarga sendiri, Masya Allah. Kemudian paling nggak kita harus tetap mengikuti zaman Bang Andi. Paling nggak untuk bertahan kita mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita pertahankan sampai saat ini adalah sablon manual. Karena sablon manual itu adalah kualitasnya masih nomor 1. Nah, tapi kita selingi lagi dengan mungkin sekarang DTF kayak gitu, sablon TF kita adakan juga, mungkin udah jersey kayak gitu kan kita adakan lagi. Jadi lebih mengikuti perkembangan zaman aja Bang Andi. Kalau misalnya untuk ambisi ke depan mungkin nggak terlalu ini ya Bang Andi, cuma untuk bertahan aja dan mengembangkan usaha itu aja Bang Andi. Kayak gitu Bang. Saya boleh cerita dari awal ya gitu, awal mula bikin perizinan. Jadi awal-awal tuh emang takut Bang Andi. Jadi wah ini pasti ngeluarin duit ini. Jadi tapi pada akhirnya kita dituntut membuat perizinan gitu kan. Karena kita skalanya UMKM kan, mikro kayak gitu kan. Dan pada akhirnya kita beranikan diri untuk bertanya-tanya, referensi-referensi semuanya. Dan tanpa kita sangka-sangka itu Masya Allah gratis. Dan pelayanannya Masya Allah mantap semua Bang Andi. Jadi buat kawan-kawan jangan ragu lagi bikin perizinan usahanya di Kota Sungai Penuh. Insya Allah semuanya gratis dan pelayanan juga baik-baik semua. Nah, buat kawan-kawan, jangan ragu lagi untuk investasi di Kota Sungai Penuh, karena untuk kepengurusan perizinannya itu akan sangat gampang dan mudah sekali oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sungai Penuh. Dan insya Allah akan dilayani dengan pelayanan terbaik oleh kawan-kawan di dinas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sunardi SIP MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sungai Penuh. Kami berupaya untuk mendukung para pelaku usaha di Kota Sungai Penuh untuk semakin berkembang. Kami juga terus berupaya memberikan pelayanan perizinan berusaha yang terbaik, yang mudah, cepat, dekat, dan gratis. Ayo berinvestasi di Kota Sungai Penuh, investasi tumbuh Sungai Penuh juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.